Kalau kita perhatikan perkembangan beberapa tahun terakhir, dunia memang terlihat semakin gak stabil. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Konflik Israel dan juga Palestina terus memicu ketegangan regional. Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel berkali-kali berada di ambang konfrontasi langsung. Di Asia, persaingan Amerika dan Cina semakin tajam. Di berbagai belahan dunia, anggaran militer terus meningkat. Negara-negara berlomba-lomba memperkuat persenjataan, memperluas pengaruh, dan juga membentuk aliansi baru. Nah, di saat yang sama, ekonomi global juga menghadapi tantangan besar. Dalam Islam, kita mengenal sebuah istilah yang membuat banyak orang merinding ketika mendengarnya, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra. Dunia sedang bergerak menuju perang besar, atau kita yang terlambat membaca tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana jika perang terbesar dalam sejarah manusia tidak dimulai oleh peluru pertama? Bagaimana jika perang itu justru dimulai ketika manusia berhenti mampu membedakan mana fakta, mana propaganda, mana peringatan, dan mana pengalihan? Nah, lihat dunia sekarang ini. Eropa Timur terus bergolak. Timur Tengah nggak pernah benar-benar tenang. Nah, Laut Cina Selatan dipenuhi kapal perang. Perlombaan senjata nuklir kembali menjadi pembicaraan. Negara-negara besar semakin sibuk membangun aliansi, memperkuat militernya, dan saling menguji batas kekuatan lawan. Pertanyaannya, bukan lagi apakah dunia sedang menuju konflik, tapi pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan adalah seberapa dekat kita dengan titik ketika konflik itu tidak lagi bisa dihentikan. Nah, dalam Islam kita mengenal sebuah istilah yang membuat banyak orang merinding ketika mendengarnya, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra. Perang besar menjelang akhir zaman. Namun pertanyaannya, apakah berbagai gejolak yang kita saksikan hari ini benar-benar mengarah ke sana? Ataukah kita justru terlalu cepat menghubungkan setiap konflik dunia dengan nubuah akhir zaman? Mari kita bahas dengan kepala dingin. Kalau kita perhatikan perkembangan beberapa tahun terakhir, dunia memang terlihat semakin gak stabil. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Konflik Israel dan juga Palestina terus memicu ketegangan regional. Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel berkali-kali berada di ambang konfrontasi langsung. Di Asia, persaingan Amerika dan Cina semakin tajam. Di berbagai belahan dunia, anggaran militer terus meningkat. Negara-negara berlomba-lomba memperkuat persenjataan, memperluas pengaruh, dan juga membentuk aliansi baru. Nah, di saat yang sama, ekonomi global juga menghadapi tantangan besar. Utang negara meningkat, inflasi menghantam banyak masyarakat, harga pangan dan energi sering bergolak akibat konflik geopolitik. Semua ini membuat banyak orang bertanya, apakah ini sekadar siklus sejarah yang memang selalu berulang, atau dunia sedang memasuki fase perubahan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan? Bagi sebagian pengamat politik, semua ini hanyalah dinamika perebutan pengaruh antar negara. Sejarah memang menunjukkan bahwa negara-negara besar selalu bersaing memperebutkan kekuasaan, sumber daya, dan wilayah strategis. Namun bagi sebagian umat Islam yang mempelajari ilmu eskatologi, berbagai peristiwa ini sering dipandang sebagai pengingat bahwa dunia memang tidak akan selamanya berada dalam keadaan damai. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Islam memang mengabarkan adanya tanda-tanda akhir zaman. Namun Islam juga tidak mengajarkan kita untuk memastikan bahwa setiap perang modern pasti merupakan penggenapan dari sebuah hadis. Karena menentukan bahwa suatu peristiwa adalah bagian dari nubuah membutuhkan dalil yang jelas, bukan sekedar dugaan atau kecocokan yang dipaksakan. Artinya, kita boleh mengambil pelajaran dari keadaan dunia. Kita boleh meningkatkan kewaspadaan, tapi kita tidak boleh membangun keyakinan hanya berdasarkan spekulasi semata.
Sejarah udah berkali-kali membuktikan bahwa banyak generasi sebelumnya juga pernah mengira mereka sedang menyaksikan akhir zaman. Namun ternyata dunia masih terus berjalan lagi. Kalau ada satu hal yang benar-benar berubah dibandingkan perang-perang masa lalu, maka itu adalah informasi. Hari ini medan perang tidak hanya berada di daratan, tidak hanya di udara, tidak hanya di lautan, tapi juga berada di layar ponsel yang kita genggam setiap hari. Setiap detik kita banjiri berita. Ada videonya, potongan pidato, komentar, analisis, narasi, headline yang dirancang agar memancing emosi. Nggak semuanya salah, tapi tidak semuanya utuh kebenarannya. Dalam situasi seperti ini, manusia menjadi sangat mudah diarahkan, mudah dibuat marah, mudah dibuat takut, mudah dibuat membenci, dan juga terkadang mudah mendukung sebuah konflik tanpa benar-benar memahami akar persoalannya. Propaganda modern tidak selalu bekerja dengan cara menyebarkan kebohongan. Seringkali propaganda hanya memilih sebagian fakta lalu menyembunyikan bagian lainnya. Akibatnya, masyarakat merasa sudah mengetahui seluruh cerita, padahal yang mereka lihat hanyalah separuh gambar. Disinilah pentingnya seorang muslim memiliki sikap tabayun. Allah memerintahkan kita untuk memeriksa setiap informasi sebelum percayainya atau menyebarkannya. Karena fitnah di akhir zaman tidak selalu datang dalam bentuk kebohongan yang terang-terangan. Terkadang fitnah datang dalam bentuk informasi yang tampak benar, tetapi disusun sedemikian rupa sehingga mengarahkan manusia pada kesimpulan yang keliru. Sepanjang sejarah, perang memang sering mengubah peta dunia. Ada kerajaan yang runtuh, ada kekuatan baru yang muncul, ada sistem ekonomi yang berganti, ada tatanan internasional yang berubah. Karena itu muncul berbagai teori yang menyatakan bahwa konflik besar sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik maupun ekonomi. Sebagian teori memiliki dasar sejarah yang dapat dipelajari, sebagian lainnya masih berupa dugaan yang belum dapat dibuktikan. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk bersikap adil, tidak mudah percaya, tetapi juga tidak menolak mentah-mentah suatu informasi yang hanya karena tidak sesuai dengan pandangan kita. Yang harus kita pegang adalah bukti, ilmu, dan sikap kritis. Sebab Islam bukan agama yang dibangun di atas prasangka. Islam dibangun di atas ilmu dan kebenaran. Kalaupun benar dunia sedang bergerak menuju masa yang semakin sulit, maka ketakutan bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah iman, ilmu, kesabaran, dan kemampuan membedakan fakta dari propaganda. Rasulullah SAW tidak mengajarkan umatnya hidup dalam kepanikan. Beliau mengajarkan umatnya untuk memperbanyak amal soleh ketika fitnah semakin besar, memperkuat hubungan dengan Allah, perbaiki akhlak, menjaga persaudaraan, dan juga tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang datang tanpa henti. Karena pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah apakah Al-Malhamah Al-Kubra sudah dekat. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah jika hari itu benar-benar datang, apakah iman kita sudah siap menghadapinya? Sebab yang akan menyelamatkan manusia bukanlah kemampuan menebak masa depan, bukan pula kemampuan membaca teori konspirasi, melainkan hati yang tetap teguh dalam keimanan, akal yang jernih dalam menilai informasi, dan tawakal kepada Allah di tengah dunia yang semakin penuh kebisingan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.